Hai Tribuners, sekarang Bella ada di Stasiun Tawang Kota Semarang. Hari ini Bella udah jajan nama Pak Wisnu, yang mana beliau ini merupakan Kepala Daerah Operasi 4 Kota Semarang PT KAI Kereta Api Indonesia Persero. Dan nanti Bella dan Pak Wisnu akan bahas terkait persiapan PT KAI sendiri menjelang Natal dan Tahun Baru. Bagaimana pembahasannya di Tribun Topik, selengkapnya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus Bella ketemu Pak Wisnu. Let's go. Permisi, halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Ini gimana? barusan tadi pesan tiket ya? Benar. Cetak tiketnya. Cetak tiketnya. Oke, mau kemana sih Mbak? Mau ke Jakarta dong. Mau ke Jakarta, Natal Tahun Baru. Iya, sama merayakan keluarga. Sama di Betul sana. banget. Oke, sehat selalu ya Mbak. Ini Iya. PT KAI udah langganan ya Mbak? Udah langganan Mbak. Tiap pulang kampung pasti pesennya di KAI. Langsung ke KAI, luar biasa. Hati-hati di jalan Mbak. Thank you sehat Mbak selalu. doanya. Oke, Sampai ketemu iya. lagi. Permisi, selamat siang Pak selamat Wisnu. siang. Akhirnya kita ketemu, tadi udah iya. janjian ya Pak Iya, ya? betul, Ini betul, lagi ngapain nih Pak kegiatannya? Biasa lagi ngecek kondisi klasemen sama Iya, kereta api yang ada di Stasiun Tawang. Oke, luar biasa. Halo Pak Daniel. Baik, Pak, ini kita mau ngobrol lagi Oke, Pak. boleh. Kayaknya enak kalau kita santai Ayo, di sana sambil ya Pak. jalan. Kita sambil jalan. Iya. Jadi Pak, berarti kesibukannya itu untuk akhir tahun sendiri ini banyak pemesanan tiket ke daerah mana Pak? Ya, untuk kereta api Indonesia biasa untuk akhir tahun kan ada angkutan Nataru ya. Iya, Natal Tahun Baru. Jadi mulai dari tanggal 22 Desember Aha. 2022 sampai dengan 8 Januari 8 tahun Januari. 2023. Nah, kalau di wilayah Daob 4 Semarang karena posisi di tengah Ya. itu bisa ke arah timur, ke arah barat. Oh, bisa ke arah timur, Ya, fleksibel ya? fleksibel. Kalau waktunya mudik atau ke arah timur ya banyak ke arah Semarang atau ke arah Aha. Surabaya. Oke. Tapi karena posisi di tengah itu biasanya kanan kiri oke lah. Ya, akhirnya oke. Oke, baik Pak. Ini kita mau turun ke sini. Boleh, silakan biar enak nanti ngobrol Ke sana di ya Pak. dalam. Working space-nya KAI. Oke. Well, Tribuners, sekarang Bella udah ada di ruangan, salah satu ruangan di Stasiun Tawang Kereta Api Indonesia Persero, Kota Semarang. Dan Bella tadi udah ngobrol banyak juga sama Pak Wisnu ya di awal tadi. Dan kita mau ngobrol panjang lagi terkait ini ya persiapan dari KAI sendiri untuk Natal dan Tahun Baru. Oke. Oke, kita mau izin lepas masker boleh, Pak. boleh. Dan Siap. for your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini pastinya sudah divaksin booster ya Pak ya. Pasti Dan dong. sudah aman terkendali Iya. ya. Oke, kita izin lepas Oke, ya Pak sama ya. Nah, jadi kelihatan. Oke, Pak Wisnu nih tadi kegiatannya lagi nih ya Pak, memantau Ya, lebih tepatnya ya Pak. Cek lah. Cek-cek ya sama Pak Daniel juga ya Pak. Betul. Baik, jadi Tribuners bersama dengan Pak Wisnu Pramudyo ini selaku Kepala Daop Daerah Operasi Ke-4 Kota Semarang PT KAI Kereta Api Indonesia Ya. Persero. Hari ini kita mau bahas tadi Pak persiapan dari KAI sendiri untuk Natal dan Tahun Baru. Tadi Bapak sudah sampaikan ada yang jalur timur maupun barat fleksibel. Nah, Banyak pemesanan tiketnya. Betul. Tadi di depan saya juga bertemu salah satu ini Pak untuk pelancong Oh. mungkin pengunjung juga yang lagi pesen tiket, yang lagi Oke, cetak oke, tiket oke. Pak. Dia mau ke Jakarta, katanya Oke, mau liburan ke sana. Iya, Nah, ini untuk 2023 akhir ini dari KAI sendiri apakah ada posko khusus dalam menghadapi liburan ini Pak? Oke. Seperti biasa ya untuk akhir tahun itu tadi diulang lagi bahwa PT Kereta Api itu ada angkutan namanya posko angkutan Natal dan Tahun Baru. Itu nanti dimulai tanggal 22 Desember 22 tahun Desember. 2022 sampai dengan 8 Januari tahun Ya. 2023. Selama 18 hari ini pasti dilakukan posko. Artinya posko itu ya pemantauan untuk semuanya ya, untuk angkutan penumpang maupun
yang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh PT Kereta Api. Itu Mbak. Oke, luar biasa. Kemudian tadi saya kan sempat bilang terkait daerah operasional 4. Nah, Yap. di Kota Semarang ini operasi 4. Berarti that's mean di daerah-daerah lain ada nomor-nomor lain yang Betul. membedakan apa sih Pak yang membedakan sebenarnya? Yang bedain memang satu ada wilayahnya itu di mana, Yap. kemudian batasan-batasan pemerintah kabupaten yang membatasi itu. Ya. Jadi contoh kalau di Daop 1 itu di Jakarta, 2 itu Bandung, Ya. wilayah Bandung dan sekitarnya, kemudian 3 itu Cirebon, 4 itu Semarang. Nah, Semarang itu dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah. Oh, Nah, baik. wilayah Jawa Tengah itu kalau dimulai dari Tegal sampai dengan Cepu. Oh. Nah, Cepu, kemudian ke arah selatan ada namanya Gundih, itu berbatasan dengan wilayah Solo, Jogja. Nah, itu ada wilayah sendiri di Daop 6. Daop 5-nya Purwokerto, kemudian Daop 6, Daop 7 Madiun, 9 Jember. Oke. Itu untuk wilayah di Jawa itu Di sendiri. Jawa. Oke. Ya. Itu ada berapa daop sih Pak sebenarnya? Kalau Daop ada 9, Divre-nya ada 4. Oke. Ya, Divre itu yang di luar Ya, Jawa, di luar Sumatera. Jawa, Ya. di pulau-pulau lain Betul. ya Pak. Ya, mungkin bagi Tribuners kan nggak tahu mungkin daop tuh apa ya. Ya. Ini bisa mengedukasi para Betul. Tribuners juga yang ada di rumah. Baik, kemudian tadi setelah saya lihat juga salah satu pengunjung yang mau berpergian ke Jakarta dengan kereta api, katanya dia udah berlangganan Pak Oke. untuk aplikasinya sendiri. Ya. Nah, mekanismenya itu sebenarnya seperti apa Pak? Untuk pemesanan tiket untuk di angkutan Nataru sendiri ya itu sudah dibuka minus 45. Oke. Jadi para pelanggan itu bisa memesan tiket itu minus 45 dari hari dari pemberangkatan. Iya, iya. Dan lewatnya, dan untuk pesan sekarang nggak bisa di stasiun, ya, harus lewat aplikasi. Aplikasi. Nah, untuk kereta api kita punya KAI Akses. KAI Akses. Nah, di KAI Akses itu bisa untuk apa saja lah, sambil tiduran di rumah clear, Ya, bayar di mana aja. lengkap ya Pak. Mau merubah jadwal, batalin jadwal. Kalau dulu kan harus datang stasiun, sekarang Iya. nggak perlu. Wow. Nah, Semakin kemudian canggih ya. kemudian channel-channel di luar KAI juga Banyak ada, juga kita ya. kerjasama. Apalagi pembayarannya juga sekarang bisa digital ya. Jadi Betul, bagus ya. ya. Jadi lebih ini ya praktis ya Pak, lebih tepatnya seperti itu. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan terkait mekanisme untuk tiketnya sendiri. Kemudian kesiapannya tadi sudah dijelaskan juga, tapi untuk detailnya sendiri dari Daop 4 Kota Semarang, persiapannya khusus ini Pak untuk angkutan Natarunya sendiri bagaimana? Ya. Detailnya. Betul. Angkutan Nataru ini kan seperti angkutan biasanya ya. Ya tetap pada proses bisnis PT Kereta Api Indonesia itu ya safety nomor 1, keselamatan, kemudian meningkatkan pelayanan. Nah, ini ada unik dari manajemen dari direksi itu namanya flight to quality. Jadi Alright. kalau biasanya Kualitas ya kualitas dijaga, tapi kita Benar. harus flight, harus lebih tinggi Yaps, kualitasnya meningkat ya. harus meningkat di angkutan Nataru. Nah, untuk PT Kereta Api Daop 4 sendiri ini ada 81 perjalanan. 81 Nah, perjalanan ini ada diantaranya. ya ada 57 KA reguler dan Yaps. 24 KA tambahan. Dari total itu disediakan 574.000 tempat duduk kurang lebih. Wow, baik. Hampir tiap hari itu ya sekitar 20.000 tempat duduk disiapkan di wilayah Daop 4 Yaps. Semarang. Itu salah satu persiapan untuk angkutan Nataru. Oke. Nah, Itu lengkap ekonomi bisnis eksekutif ya Pak ya? betul. Jadi lebih banyak di kelas eksekutif dan ekonomi. Oke, lebih banyak di pesannya ya Pak ya? Ya, lebih banyak pesan. Untuk Lebih yang pesan. biasanya untuk pembelian langsung ya khawatir kan pasti, wah ini penuh nggak dapat. Iya kan gitu. benar-benar. Mending ya direncanakan. Ada planningnya ya Pak? Betul, betul. Oke, baik, kemudian sebagai informasi untuk masyarakat juga, syarat untuk naik KA kereta api selama Natal tahun baru ini apa aja? Pastinya sudah divaksin itu. Oh, iya. Kemudian yang lainnya syarat lainnya apa? Nggak ada syaratnya. Syaratnya Nggak ada beli syarat. tiket. Oh iya bener ya, Iya, harus iya. beli tiket ya. Jadi kita masih pakai surat edaran Menteri yang terakhir bahwa Yaps. syarat untuk naik kereta api itu harus vaksin ketiga atau Yaps, vaksin booster. vaksin booster. Betul, itu untuk usia di atas 17 tahun ke atas. Untuk usia di bawah itu, nah, ini ada boleh vaksin kedua dan sebagainya. Kemudian untuk kalau Pak, saya vaksin kedua umurnya 17 tahun ke atas, Yaps. boleh nggak? Kalau kemarin sebelumnya masih diperbolehkan dengan syarat ada pakai rapid antigen atau PCR. Untuk saat ini tidak boleh. Saat ini tidak boleh. Nah, tidak boleh, harus vaksin booster. Vaksin booster, ketiga. vaksin ketiga ya. Ya, untuk 17 tahun ke atas. Itu untuk segi kesehatannya. Betul. Dan syarat yang lainnya selain pastinya membeli tiket itu tadi Pak. Nah, ya nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak ada. hanya vaksin itu Oh, iya. dan beli Beli pastinya. tiket. Nah, Kalau nggak beli gimana mau jalan ya iya, Pak? terus syaratnya juga
datangnya jangan telat. Nah, ya. itu dia. Nanti Kalau ketinggalan telat, kereta. ketinggalan. Ada kejadian seru nggak sih Pak? Mungkin suka duka selama Bapak memimpin di Semarang sendiri nih. Wah banyak lah kalau suka duka ini. Yang paling banyak. menarik Pak, yang paling menarik apa? Paling menarik apa ya Mas ya? Paling menarik itu ya, saya nggak bisa secara detail ya. Iya, Menarik iya. itu kalau pelayanan, kalau dulu kan namanya kereta api zaman, kan dibedain ya. Antara dulu, zaman dulu yang sekarang. Yep. Kalau sekarang kita ngelihat penumpang ya wes gitu kan. Maksudnya ya, masuk tiket, bisa nyaman untuk naik kereta api, Iya, ya iya. kan? Kalau dulu ya, kadang yang menarik, kalau zaman dulu didatengin oleh petugas, Pak ini nggak punya tiket titip dong, bisa sampai Jakarta. Oh, Wah, astaga. gitu ya. Ada kejadian itu. Ya? Ada. Tahun berapa tuh Pak? Nah, itu sekitar tahun 2013 ke bawah ya, 2013, masih oke. terjadi seperti itu. Desmin berarti Bapak di sini pun juga sudah lama. Sejak kapan sih Pak kalau boleh tahu? Saya baru 2 tahun di sini. Baru 2 Maret, tahun. tanggal 26 Maret tahun 2021 lah. Di Kota Semarang. Di Daup 4 Semarang. Di Daop. Iya. Sebelumnya di Daop berapa Pak? Sebelumnya di Cirebon, Di Daup Cirebon, 3. Daop 3 ya. Perbedaannya apa Pak yang signifikan? Ya lebih luas areanya. Kalau Daup 3 itu Ya. kilometernya tidak seluas di Daup 4. Kalau Daup 3 hanya di wilayah Jawa Barat. Kalau Daup 4 itu sudah kayak Kapolda Jawa Tengah. Desmin berarti semakin produktif ya Pak, Ya. karena jangkauannya yang luas itu Betul. tadi. Tapi memang ada masing-masing kan punya detail masing-masing ya. Kalau dibilang Daup 4, Daup 3 lebih luas, oke, tanggung jawabnya lebih besar di Daup 4. Tapi di satu sisi untuk pola perjalanan kereta api itu lebih berat di Daup 3. Karena dia bottleneck kan, antara Iya. selatan utara itu masuk di Daup 3 benar. Cirebon. Jumlah KA-nya lebih banyak Ya. di Cirebon. Kalau di Daup 4 jumlah KA lebih sedikit, tapi wilayahnya lebih luas. Oh gitu. Wilayah yang harus diawasi lebih luas. Jalur operasionalnya aja ada 440 Wow. km. Wow, wow. Non operasinya sekitar 200 km. Itu kalau di total Sekitar 660-an. Nah, itu total keseluruhan yang harus diawasi. Operasional maupun non Betul. operasionalnya tadi. Oke, baik. Iya. Kemudian untuk menunjang syarat tersebut, apakah KAI ini juga menyediakan pastinya layanan vaksinasi untuk para pelanggan kereta api Indonesia dan di mana saja jam pelayanannya, jam berapa? Oke. Ini kan sudah dilakukan dari awal ya sebenarnya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Yaps. Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyediakan tempat vaksin. Ya, Nah, untuk di Daup 4 ini di Semarang, di stasiun Semarang Tawang itu di lokasinya di loket. Nah, itu di disiapkan. depan. Kemudian untuk di stasiun Semarang Poncol ada di klinik Mediska di stasiun Semarang Poncol. iya. Jadi kita selalu koordinasi untuk menyediakan vaksin yang ketiga booster ketiga untuk booster calon ya. penumpang. Gitu sih. Kemudian di daerah-daerah lain juga kita informasikan, walaupun sebenarnya di daerah di stasiun Cepu, Tegal dan sebagainya itu tidak disediakan, tapi kita menginformasikan lokasi terdekat mana bisa dijangkau oleh memperoleh vaksin. Iya. Oke, luar biasa Pak. Kemudian untuk infonya sendiri nih, di Daup 4 menjalankan kereta api baru nih Pak kabarnya. Oh, iya. Apakah ini bisa dijelaskan terkait hal ini, operasinya? Ya, kereta api baru ini juga alhamdulillah kemarin sudah diluncurkan, dilaunching oleh Bu Wali Kota Semarang ya, Bu Ita. Itu namanya kereta api Blambangan Express. Belambangan Express. Betul. Filosofinya apa Pak? Belambangan Express kenapa Belambangan? Karena relasinya adalah Semarang Tawang ke Ketapang Banyuwangi. Oh, baik. Dan Banyuwangi itu kan dulu di masa keemasan kejayaan zaman Majapahit itu namanya wilayahnya wilayah Belambangan. Nah, terkenal. That's right, Makanya mudah-mudahan kereta api ini yang nama Belambangan Express bisa terkenal, bisa jaya Amin, seperti amin. saat jayanya Masa Belambangan. keemasannya Betul. tersebut ya. Dan ini juga sangat menarik karena berangkat dari stasiun Semarang Tawang itu jam 6 sore sampai sana sekitar subuh, bisa jalan-jalan ke Pulau Merah. Saya jadi ini promosi Iya, wilayah Banyuwangi. nggak apa-apa Pak. Baik. Pulau Merah, mau Baluran dan sebagainya bisa jalan-jalan, sorenya balik lagi naik Belambangan Express. Nah bedanya kalau angkutan darat itu 15 jam menuju ke arah Banyuwangi, kalau Iya. kereta Belambangan Express hanya 10 jam. Gitu. Ya, kemudian tiket masih promo 250.000, ya kan? Oke, masih promo nih ya. Promo Terus 250.000. yang mau pesan tiket nih Betul, kereta dan barunya nih. Begitu di launching, Yaps. itu yang naik sudah 150 orang. Wow. Nah, sudah hampir separuh.
Oke. Dan kemarin hari Sabtu, Jumat kemarin okupansi sudah 126%, itu sangat luar biasa. Animo masyarakat berarti ini ya Pak, tinggi sekali ya? Iya, sangat luar biasa karena untuk mengarah ke arah Jember, Banyuwangi itu mereka bisa langsung naik dari sini. Ya, sebelumnya kan harus 2 kali. Ke Surabaya dulu, baru lanjut naik bus ataupun naik kereta ke arah Banyuwangi. Mungkin untuk masyarakat Jawa Tengah nih, Ya. kenapa masyarakat Jawa Tengah harus naik kereta api? Kenapa Pak? Nah, ini sangat menarik. Kenapa kok di Jawa Tengah itu harus naik Harus kereta naik api? kereta api? Ayo. Iya, ayo Kenapa, kenapa? Pak? nih? Karena tanggal 10 Agustus tahun 1867. Iya. Nah, Saya belum lahir tuh, Pak. Oh, ayo sama. Belum dicetak. Gimana Pak? Itu 1967. Dijalankan, dioperasikan kereta api pertama kali di Indonesia. Kereta api pertama kali di Di Indonesia. Indonesia, Tempatnya di antara mana? stasiun Kemijen sampai dengan stasiun Tanggung. Oke. Tanggung Sepanjang- Harjo, Grobogan. Tanggung Gerobokan. Tempat saya tuh Pak. Wah betul, stasiun Gobok sana itu. Iya. Itu pertama kali. Jadi kalau diingat sekarang udah 150 tahun. 150 tahun Iya, perkereta iya, iya. apian di Indonesia. Wow, luar Itu biasa. dibangun pertama kali, Mhm. jantungnya ya di kota Di situ Semarang ya. sebenarnya. Wow, Nah, makanya luar biasa. kalau masyarakat Jawa Tengah, Nggak apalagi naik. kota Semarang nggak naik kereta, wah Aduh. jangan ngaku orang Jawa Jangan Tengah. naik orang Jawa Tengah ya kalau belum naik Jangan kereta ngaku orang api. kereta api Semarang, wah Semarang lah. Oke, baik. Kemudian Pak, yang membedakan atau yang menarik transportasi kereta api dengan transportasi lainnya apa Pak? Wah yang jelas safety, aman Keamanan. ya. Aman. Kemudian? Kemudian lebih nyaman Lebih nyaman, dan lebih cepat. lebih cepat. Kemudian satu, kalau transportasi lain, kalau ingin menikmati sesuatu dia harus berhenti lewat jalan tol ya gitu-gitu. Nah, kereta api sepanjang jalan bisa menikmati pemandangan, Iya. bisa menikmati masakan di setiap kota yang lewat itu Oke. kita bisa pesen. Wow, luar gitu ya. biasa. Oke. Betul. Kemudian waktunya juga lebih pasti. Dan saat ini alhamdulillah hampir 100% ketepatan waktu Yaps, kereta api bisa tercapai. tepat ya Pak, sesuai Betul. dengan waktu yang sudah direncanakan ya. Dan pastinya. nyaman lah. Dan gitu ya. nyaman. Pastinya para penumpang juga merasa aman. Betul. Mereka mau tidur santai juga aman. Oh, bisa. Nggak ada yang maling atau Oh, apa ya iya. Pak? Aman ya Pak? Aman. Insya Allah aman. Safety-nya Walaupun terjaga. sebenarnya kita tetap jaga itu, walaupun Yaps. sebenarnya kan kereta api stasiun itu tempat publik ya. Iya, Kalau tempat tempat publik umum. itu ada tanggung jawab masing-masing Iya. sebenarnya terhadap penumpang Tanggung jawab sendiri. orang sendiri ya Pak ya? Tapi apapun itu tetap kita upayakan Wow, untuk luar biasa pelayanan. menjaga keamanan di selama perjalanan kereta api. Bahkan kereta api ini di Pak Bu Wali Kota itu Iya, langganan iya. kereta api. Pelangganan. Naiknya kereta api Naik terus. ya? luxury betul. Naik kan kita ada kereta luxury ya bisa Iya, tidur. iya, iya. gitu. Oh iya. Kalau nggak naik itu nggak mau beliau, nggak bisa istirahat. Untuk fasilitasnya di luxury itu tadi apa Pak? Fasilitas satu ya bisa tidur. Nyaman ya. Kedua ya ada tayangan televisi dan Yaps. sebagainya. Kemudian ada snack dan makan itu ya Makanannya khusus. Dan khusus. pelayanannya khusus. Kalau di kereta yang biasa kan satu pramugari atau Iya. sanubari melayani semua nih. Ini khusus satu Oh, pramugari baik. untuk Private ya, Pak, melayani. berarti Betul. ya, Yang satu kereta ini ada 18 tempat duduk. Jadi Oke. 18. Oke, harganya Pak? Untuk yang Harganya paling tinggi? bersaing dengan harga pesawat lah. Oke, baik. Iya. Luar biasa. Jadi kalian mau naik pesawat atau naik kereta, pilihan Betul. ada di Oke, tangan kalian ya? Iya. Dan Sesuai kebutuhan juga. sesuai kebutuhan. Kalau kita mau cepat naik pesawat, Mhm, cepat di dalam perjalanannya, gitu kan. mhm. Tapi persiapannya hampir sama loh, bersama. Berani nggak datang ke bandara itu 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya? Mhm. Nggak bakalan berani. Pasti minimum 2 jam Oke. untuk sampai. Menuju ke sananya butuh waktu, betul kan? Nanti sampai ke tujuan itu nggak di tengah kota, masih di pinggir kota, harus melakukan perjalanan. Sebenarnya kalau digabung-gabungan ya, mesti mendingan naik kereta api. Karena sudah point to point langsung Iya, di tengah benar, kota. benar. Setuju Kemudian sih. kalau naik luxury bisa langsung istirahat, tidur, bangun bisa fresh, bisa Oke. langsung bekerja Baik. dan lain sebagainya. Nominalnya tadi belum disebutin Oh, Pak, berapa? nominal ya hampir sama lah gitu kan. Oke, Kalau- baik. kan ngikutin fluktuasi. Oke, baik. Fitri bener masih kepo ini berapa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau naik batik air ke arah ke Jakarta berapa Iya. ya? Coba dari Semarang gitu aja kan itu Oke, hampir sama. oke. Ya 600 kalau batiknya 750 kita juga hampir Jadi sama 50, hampir sama seperti itu ya. Betul. Itu udah dapat yang paling terbaik ya Pak? Iya. Kelasnya kelas luxury. Kurang dari 1 juta kalian udah dapetin fasilitas Iya. terbaik dari kereta api Indonesia. Dan satu lagi kan tadi
dijamin kan, dijamin apa kenyamanan. Kenyamanan, keamanannya, keselamatannya juga sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Betul. Tepat waktu apalagi ya, Pak? Bahkan mungkin sebelum waktunya sudah tiba di tempat. Bener ya Pak? Saking cepatnya kereta kan Pak? Tapi enggak gitu kan. Nggak gitu juga. Baik, kemudian untuk tarif khususnya Pak atau promo di Natal tahun baru ini bisa dijelaskan detail untuk para tribuners. Baik, tarif khusus ini emang namanya juga tarif khusus ya. Berarti ada kekhususan. Iya, ada Khususnya berarti ada kekhususnya, ada syaratnya, berarti pembeliannya adalah minimal 2 jam sebelum berangkat. baik. Itu kekhususannya. Syarat dan ketentuan berlaku ya? Betul. Nah, kalau naik vaksin booster dan sebagainya masih gitu. Cuman ini karena khusus maka dia bisa dibeli 2 jam sebelum KA itu berangkat. Baik. Ya, jadwalnya jam 10 berangkat dari Semarang, maka jam 8 dia baru bisa beli. Yaps. Kalau jam 7 ya belum bisa. Jadi 2 jam sebelum berangkat. Nah, 2 jam sebelum berangkat maka ada tarif khusus. Contoh nih, ada KA Sembrani atau KA Banggrek dan KA Surabaya. Baik. Harusnya nih tiketnya 450, karena ini tarif khusus 2 jam sebelumnya Diskon menjadi jadi berapa nih, Pak? 210. Wow. Nah, hampir separuh ya. Hampir separuhnya. Lumayan nih, kalian Betul. tribuners harus pesan Betul. duluan ya. Kalau beli promosi KA lain ini menarik, ada Apa tuh, namanya Pak? Rangga Jati. Rangga Jati. Rangga Jati tapi wilayah ini ya, dari dulu saya di Daup 3, Rangga Jati itu Cirebon ya, Cirebon berarti. sampai dengan Jember. Wow. Nah itu ada tarif khusus kalau ada yang mau ke Purwokerto. Oh gitu. Nah tarif normalnya itu sekitar 165, 165. ya, 165.000 ke Purwokerto, jadi 26.000. Walah, murah banget. Iya, untuk eksekutifnya 65.000. Nah, itu, Kaget saya, Pak. nah itu ya mahasiswa itu sudah banyak Iya sih, sekali. Pak. Oke. Dan yang biasanya nyerbu tarif-tarif khusus itu. Nah, Oh, oke, baik. terus ada yang emang ada yang jadi penyerbu tarif khusus ya. Pengen ke Surabaya atau ke ini cari tarif khusus ke Jogja. Jogja nanti ke sana ya. Oke, baik. Nah, Manfaatkan itu. berarti tarif khusus itu bisa kita temukan di websitenya KAI atau Betul. di mana, Pak? Ya di KASS juga KAI bisa. pasti ada. Jadi kalau dibuka 2 jam sebelumnya pasti harganya udah berubah. Wow. Nah itu yang. Terus kemudian diumumkan KA apa saja sih yang menjadi KA kereta api khusus tarifnya. Jadi nggak semua memang. Iya sih. Oke. Tergantung tadi ada anggrek dan juga sembrani ya. Iya, itu kalau untuk di wilayah Daup. Di wilayah ada 4. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan nih para pelanggan atau penumpang yang sudah tahu tarif khususnya ini berarti benar-benar mantau ya Pak? Ya, Aktif untuk KAI aksesnya itu tadi saya ya Pak? beli 2 jam sebelumnya atau Untuk mau mana dapatkan aja. harga promo itu tadi ya? Betul. Oke, luar biasa. Jadi 26.000 tuh yang dari Cirebon tadi. ya kalau Dari 26 Cirebon. sampai- ya, kelasnya kelas bisnis, ekonomi, kalau yang 60 yang eksekutif 65.000. 65.000. Itu dari 200.000. Oke, luar Luar biasa. Nggak nyampe 100, bisa menikmati kereta api luar biasa. Oke, Kalau kereta baik lain, Pak. ya. Tadi sudah dijelaskan panjang banget hal-hal menarik terkait persiapan dari KAI untuk Natal tahun barunya ini. Untuk pelayanannya sendiri, para petugasnya bagaimana Pak? Kita Penjagaan. ya PT Kereta Api Indonesia kan dibagi dari 9 daup dan Yaps. 4 distrik, khusus di Daup 4 Semarang. Itu pegawai kita ada sekitar 1.807. Nah, ini pegawai kita yang organik, kemudian yang di luar itu ada sekitar 1.300, jadi banyak dan semuanya harus mendukung kegiatan ini. Yaps, ada sinergi ya Pak? Betul. Jadi di situ ada masinis, ada Yaps. kondektur, kemudian ada teman-teman pengoperasian prasarana, Iya. kemudian juga pengoperasian sarana dan sebagainya. Tapi di lain itu untuk menjaga kekhususan bahwa Posko Nataru ini kita juga koordinasi dengan kewilayahan. Dengan wilayah. Ya, untuk bantuan kewilayahan itu dari TNI, Polri dan Yaps. Brimob. Keamanan. Termasuk kita kerjasama juga dengan teman-teman Brimob itu untuk K9, anjing pelacak. Oh, Nah, iya. itu untuk menjaga, mengantisipasi hal-hal Yaps. yang tidak Tidak diinginkan. diinginkan. Nah, itu yang kita lakukan, nanti ditempatkan di stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Di Poncol. Poncol juga ya? Betul. Kemudian nanti menjelang Natal juga kita akan gelar pasukan, Yaps. gelar pasukan untuk menjaga secara show bahwa meyakinkan kepada masyarakat bahwa Yes. angkutan Nataru ini dijamin keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan oleh PT. keamanan. Gitu. Luar biasa. Fasilitasnya juga lengkap. Betul. Harganya terjangkau. Iya. Ya, keamanannya sudah pasti dijaga Ya. ya oleh pelayanan dari Kereta Api Indonesia sendiri, dalam hal ini di Daup 4 Kota Semarang. Ya. Baik Pak, last but not least Pak, pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan bagi mungkin para petugas ya dan juga para pelanggan penumpang KAI
kereta api Indonesia khususnya di Kota Semarang di Jawa Tengah, Pak? Silakan. Baik, bagi masyarakat wilayah Jawa Tengah yang ingin naik kereta api dan melakukan angkutan liburan di Natal dan Tahun Baru, persiapkan dengan betul-betul perjalanannya. Angkutan Nataru dimulai dari tanggal 22 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2023. Bisa dipesan minus 45 hari dan dipesan di KAI Akses dan yang lain, tapi kalau bisa di KAI Akses. Kemudian persiapkan betul kesehatan, ya, prokes dijalani, vaksin, ingat vaksin booster yang harus dipunya untuk bisa syarat naik kereta api untuk di umur 17 tahun ke atas. Untuk yang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian juga jangan takut naik kereta api karena pasti dijamin selamat, nyaman dan aman sampai tempat tujuan, kayak gitu. Oke, luar biasa Pak. Baik, jadi pesannya walaupun di tempat lain ada, tapi harus tetap pesan di KAI Akses. Alright. Kemudian Pak, last but not least, 3 kata terakhir untuk para Tribuners, para penumpang setia kereta api Indonesia. Silahkan. Kereta api yang jelas punya slogan saat tahun ini dan seterusnya, bangkit lebih cepat, melayani lebih baik, dan ayo naik kereta api. Ayo naik kereta api. Kita mau sounding bareng-bareng Pak untuk bangkit lebih cepat. Kemudian apa tadi Pak? Melayani lebih baik. Melayani lebih baik. Kemudian ayo naik Ayo kereta naik kereta api. api. Mari bersama-sama Pak Daniel Oke, juga iya. boleh bareng-bareng Pak. Yuk, 1, 2, 3. Bangkit lebih cepat, melayani lebih baik, dan ayo naik kereta api. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wisnu, Pak Siap. Daniel juga untuk waktunya di Kereta Api Indonesia ini. Sukses selalu untuk program-program selanjutnya. Perjalanan para penumpang juga lancar. Penumpangnya semakin banyak yang pesan langsung di KAI Akses. Iya, Oke, sehat selalu ya Pak Wisnu, Ya, Pak Daniel makasih, juga Mbak. untuk para jajarannya juga. Terima kasih. Dan Tribuners, kesimpulan yang bisa diambil adalah transportasi semakin masif, kereta api Indonesia selalu kreatif didukung dengan masyarakat yang juga aktif. Dan terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yunika Bila, mewakili segenap kru yang bertugas pamit berdiri bersama dengan juga Pak Wisnu, Pak Daniel, dan semua jajaran di Kereta Api Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, salam Tribun, dan jangan lupa naik kereta api.